pagi masih dalam program acara pariwisata dan budaya edisi hari Jumat 26 September 2020. Dan warga kota seperti biasa di akhir bulan ya, di hari Jumat warga kota kita bertemu dengan Pengadilan Negeri Denpasar, dan kira-kira hari ini topiknya apa ya? Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini ya, warga kota di studio RPKD. Ada Envi Librata Sinta SHMH yang merupakan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Kita sapa dulu Om Swastiastu, selamat pagi, apa kabar Ibu Envi? Om Swastiastu, terima kasih, selamat pagi warga kota. Iya pagi ya. Iya pagi hari ini Ibu Envi akan memberikan kita informasi warga kota yang ini tentunya sangat menarik sekali topiknya, di mana hari ini kita akan bahas prosedur memperoleh informasi ya, mudahnya memperoleh informasi. Jadi untuk warga kota yang bertanya-tanya ya, apakah memang bisa di pengadilan negeri ini masyarakat memperoleh informasi ya? Jadi akan dijawab oleh Ibu Envi. Jadi warga kota bisa simak show kita hari ini ya. Dan yang ingin mengirimkan pertanyaan silahkan bisa melalui WhatsApp kami di 081 338 338 926. Nah, sebelum lebih jauh nih tentang perolehan atau mudahnya memperoleh informasi dan juga prosedurnya ya. Nah, Bu Envi bisa dijelasin nggak Bu Envi sebenarnya untuk dasar hukum untuk perolehan prosedur informasi ini apa saja Bu Envi? Terima kasih untuk yang ditanyakan. Dasar hukum dikeluarkannya SKKMA 214 tahun 2022 tentang pembukaan informasi publik, itu dapat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan ada beberapa lagi, PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Perpres Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Oke, jadi itu ya Bu ya untuk dasar hukum yang akhirnya mendasari adanya keterbukaan informasi publik ya warga kota. Nah lalu Bu Envi, untuk struktur pejabat yang mengelola informasi dan juga dokumentasi yang ada di pengadilan ini siapa saja sih yang berhak Bu? Silakan Bu Envi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merupakan tonggak dalam layanan informasi yang terdiri dari pertama Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh Ketua Pengadilan dan Panitera. Yang kedua adalah atasan pejabat pengelola PPID itu sendiri yang dijabat oleh sekretaris, dan PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum. PPID pelaksananya dijabat oleh para panut dan kasut. Yang petugas layanan informasi adalah petugas yang ditugaskan untuk melayani PPID tersebut. Jadi itu adalah struktur ini pejabat atau pengelola informasi ya Bu ya pada masyarakat ya Bu ya. Kemudian akhirnya apa sih ya yang menjadi latar belakang adanya keterbukaan informasi untuk publik ini Bu Envi? Yang melatari keterbukaan informasi di lingkungan peradilan, yaitu sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi Mahkamah Agung dalam menyediakan dan memberikan informasi publik seluas mungkin kepada pihak yang membutuhkan informasi. Oke, jadi penting sekali adanya keterbukaan ini ya Bu ya. Tentunya khususnya di bagian peradilan. Nah,
Kemudian Bu, untuk keterbukaan informasi publik ini sendiri kan dasar hukumnya sudah ada, lalu pejabat pengelola informasinya juga sudah dijelaskan tadi. Nah ini yang cukup penting juga Bu untuk masyarakat tahu atau warga kota tahu ya Bu ya, adanya keterbukaan informasi publik. Lalu bagaimana untuk persyaratan permohonan informasi yang harus dilengkapi oleh pemohon yang ingin meminta ataupun juga memperoleh data dari pengadilan? Silakan Ibu. Itu persyaratan ada dua ya. Untuk perorangan badan hukum untuk orang Indonesia itu adalah persyaratannya adalah KTP atau surat keterangan. Terus kalau dia berbadan hukum dia harus memberikan juga akte pendirian badan hukum yang dimiliki dan juga surat kuasa khusus terhadap seseorang yang diberikan untuk memberikan kuasa permohonan keterbukaan. Yang kedua itu yang berbadan hukum, perorangan tapi berbadan hukum itu juga sama, seperti dia juga harus menggunakan KTP atau di atasnya itu izin tinggal sementara karena dia orang asing, itu seperti paspornya juga harus siapkan. Juga kalau dia berbadan hukum dia harus melampirkan juga akte pendirian badan hukum tersebut dan dokumen pendukung lainnya terhadap informasi. Jadi tadi sudah dijelaskan baik itu WNI dan WNA ini juga bisa ya Bu ya untuk memperoleh keterbukaan publik ya Bu ya dengan syaratnya masing-masing ya. Nah jadi seperti itu aja Bapak tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eti ya bagaimana sih persyaratan dokumen-dokumen dari permohonan informasi yang harus dilengkapi untuk pemohon ya. Nah kalau tadi persyaratan secara dokumennya ya Bu Eti. Nah lalu kalau untuk alur prosedur permintaan informasi publik ini gimana Bu Eti? Silakan dijelaskan. Untuk alurnya pemohon yang akan meminta informasi ke pengadilan itu pemohon harus mengisi formulir keberatan. Terus petugas pelayanan dan pemohon artinya pemohon ini harus membantu pemohon untuk mendapatkan informasi tersebut, bisa juga kepada penyandang disabilitas. Yang diberikan adalah petugas layanan informasi itu mengisi register. Untuk formulir itu dia harus mengisi register informal yang memberikan salinan permohonan kepada pemohon. Terus, petugas layanan informasi meneruskan ke permohonan kepada PPID pelaksana seperti petugasnya itu. Yaitu PPID pelaksana memeriksa kelengkapan permohonan tersebut 3 hari, waktunya itu 3 hari sejak permohonan itu dicatat. Lalu PPID sebagai PPID itu adalah sekretarisnya itu PPID itu adalah panitia hukum itu melakukan uji konsekuensi dengan meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh Ketua dan setelah uji konsekuensi itu ada yang bisa ditolak itu. Nanti kan setelah diuji itu ada yang bisa ditolak itu maksimal 10 hari. Jadi kalau misalnya diterima, petugas menyampaikan pemberitahuan bahwa diterima itu, yaitu dan maksimal 10 hari. Kalau ada yang diterima, kalau yang ditolak juga 10 hari. Terus pemohon memeriksa informasi yang dimohonkan tersebut. Setelah itu baru kita mencari pendanaan. Setelah ini baru dokumen yang diminta itu kita cetak gitu. Dan itu ada kalau secara elektronik itu tanpa biaya.
Jadi kalau untuk dokumennya bisa secara elektronik ya Bu ya. Dan itu tanpa biaya berarti ya kalau dokumen yang elektronik. Oke, jadi tentunya melalui proses juga ya Bu ya untuk permohonan dari permintaan informasi publik ya warga kota ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Evi juga dari dokumennya, kemudian juga prosedurnya juga ya. Nah, kemudian Bu Evi, biasanya kalau di peradilan itu apa saja sih hak dari pemenuhan informasi itu, mungkin bisa dijelaskan kepada warga kota hak-hak yang bisa diperoleh oleh pemohon informasi. Silakan Bu Evi. Terima kasih oleh Bapak. Setiap orang itu berhak memperoleh informasi publik, tapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan di depan tadi ini kayak biasa itu. Setiap orang juga berhak melihat dan mengetahui informasi publik, bisa menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pengadilan guna memperoleh informasi publik itu, mendapatkan salinan informasi publik melalui undang-undang sesuai dengan ketentuan seperti tadi ya ada aturan itu, dan bisa menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemohon juga berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan kenapa mengajukan permohonan tersebut, untuk apa gitu ketentuannya, Alasannya ya. Dan setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh informasi publik itu mendapat hambatan atau kegagalan. Oke, jadi itulah tadi hak-hak dari pemohon informasi yang Bu Evi ya. Nah, semoga kami sekali tadi menjelaskan dasar hukumnya, kemudian juga untuk pengelola informasi publik, persyaratan dan juga prosedur permohonan untuk informasi yang dari kota dan hak dari pemohon informasi. Tentunya kalau ada hak pasti ada kewajiban juga ya Bu Evi ya. Iya, tapi kita akan tanyakan nanti dan bahas nanti ya warga kota terkait dengan hak-hak kewajiban ya, dari hak sudah sekarang kewajiban dari pemohon informasi. Tapi jangan kemana-mana dulu ya warga kota, tetap stay tune bersama kami di 92,6 FM Radio Publik Kota Denpasar. Hak bagi para pemohon informasi seperti apa? Nah, kalau ada hak pasti ada kewajiban ya warga kota. Nah, sekarang kita akan bahas nih, lanjut bahas terkait dengan kewajiban dari si pengguna informasi ini seperti apa Bu Evi? Baik, tadi seperti disampaikan bahwa ada kewajiban dan juga ada hak. Hak dari pengadilan dalam pelayanan informasi itu pengadilan berhak pertama menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengadilan berhak memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang ketiga, pengadilan berhak menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan. Jadi itu adalah hak dari pengadilan dalam memberikan layanan informasi ya. Dan juga kewajiban, kalau kewajiban pengguna informasinya ini warga kota juga sudah disampaikan tadi ya, dan juga hak pengadilan dalam memberikan layanan informasi. Lalu selanjutnya kalau untuk kewajiban pengadilan Bu dalam memberikan layanan informasi ini seperti apa saja? Untuk pengadilan juga memiliki kewajiban setiap ada informasi yang diminta itu mengikuti standar pelayanan seperti kelembagaan, pengelola informasi, dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan. Yang kedua, menetapkan dan memutakhirkan DIP. Yang ketiga, membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik. Yang keempat, menyampaikan salinan laporan
layanan informasi publik kepada Komisi Informasi. Dan yang kelima, melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik. Yang kedua, kewajiban dari pengadilan adalah yang dimaksud dalam angka 1 tadi dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pengaguran informasi sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan ini, dan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Itu hak kalau dari sisi pengadilannya dalam memberikan layanan informasi warga kota. Nah, mungkin ini juga menjadi warga kota informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Seperti apa saja sih kategori informasi yang memang bisa didapatkan dan disediakan di pengadilan itu ya? Informasi publik yang wajib dibuka terdiri dari satu, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Bu, apa saja sih informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dimaksud tadi, dan ada nggak sih apakah memang semua informasi bisa diperoleh nih untuk pemohon, atau ada nih informasi yang tidak boleh diberikan seperti itu ya? Baik, informasi publik dan pelayanan dasar pengadilan adalah profil pengadilan yang meliputi tugas, fungsi, dan yurisdiksi dari pengadilan tersebut itu tidak dapat diberikan. Yang wajib disediakan. Ya. Terus struktur organisasi juga kami sediakan, alamat telepon, faksimil, situs resmi, dan ponsel dan pengadilan itu kami juga wajib sediakan. Profil singkat pimpinan kami itu bisa juga diakses, dengan kami sediakan. Profil singkat pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama itu kami sediakan. Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan, lembar pengumuman laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN dan KPK itu bisa kami sediakan. Yang kedua, informasi berkaitan dengan hak masyarakat. Yang ketiga, informasi program kerja, kegiatan keuangan, dan kinerja pengadilan. Informasi yang keempat, informasi laporan akses informasi. Yang kelima, informasi seperti prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan. Oke, baik. Itu tadi sudah dijelaskan di warga kota informasi yang memang wajib disediakan. Dan selanjutnya Bu Evi, apa saja informasi yang diumumkan secara serta-merta? Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, pengadilan itu wajib mengumumkan serta-merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di pengadilan, meliputi informasi rencana pemeliharaan dan atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik. Yang kedua, informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular. Nah, kalau misalnya untuk mengecualikan tadi Bu, dan juga informasi yang wajib tersedia setiap saat ini apa saja Bu? Untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi tentang perkara. Biasanya itu bisa diakses oleh warga kota. Yang kedua, informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian. Yang ketiga, informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan. Itu wajib tersedia setiap saat. Oke, itu yang wajib tersedia setiap saat, serta makan juga diumumkan pada kalanya ya. Untuk informasi yang tidak boleh atau dikecualikan untuk masyarakat, apa memang semua informasi yang diterima oleh masyarakat? Informasinya tidak dapat diberikan, itu adalah informasi yang dapat membahayakan negara.
Terus yang kedua, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan dari persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan hak dan atau data pribadi. Yang keempat, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Lima, informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Yang keenam, informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya memang tidak semua permohonan informasi bisa diterima dari Jadi ini nampaknya juga menjawab pertanyaan dari pendengar kita. Raya nih Bu, kebetulan tadi bertanya alasan kenapa permohonan bisa ditolak ya Bu ya. Ternyata karena memang ada informasi yang dikecualikan ya Bu ya. Oke. Jadi kalau untuk waktu dari verifikasi atau juga uji apakah permohonan ini ditolak atau diterima ini maksimal 10 hari ya Bu ya? Ya, maksimal 10 hari. Jadi kalau seperti itulah ya, informasi apa yang bisa didapat atau informasi apa yang ini dikecualikan. Jadi kenapa sih tadi ya bertanya permohonan itu bisa ditolak, ini juga menjadi jawaban karena memang ada beberapa informasi yang dikecualikan dan alasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Evi. Lalu Bu Evi, ini kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ini dari Jun ya, disuli fasilitas apa saja yang disediakan pengadilan negeri untuk membantu warga kota yang ingin mencari informasi hukum. Silakan. Terima kasih untuk warga kota yang maju dari sini. Fasilitas yang kami sediakan di pengadilan negeri Denpasar, itu pemohon itu datang langsung ke pengadilan negeri Denpasar di Jalan Sudirman. Lalu dia menuju ke meja layanan informasi, layanan informasi PPS dari kami. Setelah itu bisa juga selain itu juga bisa didapatkan dari medsos yang dari medsos seperti IG atau FB. Kita ada punya webnya juga, web Denpasar. Untuk webnya adalah www.pn-denpasar.go.id. Dan kalau untuk emailnya pn.denpasar@gmail.com. Untuk IG-nya PN Denpasar, untuk FB-nya juga PN Denpasar. Bisa kita dapatkan di medsos. Jadi ternyata pelayanan informasi tidak hanya harus datang langsung ya Bu ya, berarti ya. Jadi bisa melalui medsos. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi juga media sosial dari pengadilan negeri. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu tadi lokasi tepatnya kalau untuk pengadilan negeri Denpasar ini di mana Bu? Lokasinya di Jalan PB Sudirman nomor 1. Jadi bisa langsung datang ke sana ya Bu ya. Jadi warga kota yang mungkin ingin memperoleh nih perkembangan terkait kasus peradilannya gitu ya Bu ya. Apakah warga kota mungkin ingin memperoleh informasi udah sampai mana nih ya perkembangan kasusnya atau peradilannya, bisa langsung datang. Oke, atau bisa melalui sosial media juga ya Bu ya. Oke, baik. Kalau untuk warga kota mungkin yang sudah mulai ini terbuka wawasannya nih untuk memperoleh informasi keterbukaan dari peradilan ini, silakan warga kota bisa tadi menghubungi media sosial yang sudah disebutkan oleh Ibu Evi ya, warga kota, dan juga bisa mungkin langsung datang ke Jalan PB Sudirman nomor 1 di kantor Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau masih bingung mungkin bisa cari di Google Maps ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Bu Evi. Kemudian juga tentunya untuk warga kota yang masih ingin warga kota tahu ya layanan apa saja yang ada di sana, di websitenya bisa ya Bu ya.
dari Bu Evi sendiri selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Bu Evi, ada nggak sih himbauan untuk masyarakat yang sekiranya mungkin dia bingung nih Bu Evi, ternyata selama ini ada loh, bisa loh memperoleh kemudahan informasi untuk peradilan, ini mungkin bisa disampaikan saran ataupun harapan dan himbauannya untuk masyarakat. Ya, untuk warga kota kalau mengalami kesulitan bisa langsung saja datang atau membawa dasar, kami akan siap melayani sesuai dengan peraturan. Kami akan membantu menyelesaikan setiap masalah. Ya. Jadi terima kasih juga Bu Evi sudah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan pelayanan keterbukaan informasi publik ini sendiri. Kalau menurut Bu Evi sendiri, penting sih peran adanya keterbukaan informasi publik untuk masyarakat sejauh ini. Sangat penting sekali ya Bu ya. Ya, sangat penting soalnya bisa jadi akan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemungkinan warga kota mungkin agak sedikit awam tentang peradilan dan mungkin juga kadang-kadang merasa takut untuk datang ke pengadilan. Itu enggak perlu seperti itu, karena kami akan membantu sesuai dengan yang diperlukan oleh warga kota. Jadi tidak perlu ngeri lah kalau apa selama ini kan orang itu takut. Iya. Tapi itu sebenarnya kami akan membantu semaksimal mungkin yang kami bisa. Terima kasih Bu Evi ya, mungkin ya benar kata Bu Evi, selama ini masyarakat mindsetnya udah ke pengadilan serem nih gitu. Ini nggak seserem itu warga kota dan ternyata semudah itu juga memperoleh informasi. Nah, terima kasih juga Bu Evi untuk sudah hadir di sini ya, memberikan edukasi kepada warga kota dan juga masyarakat yang sudah bertanya. Ini juga terima kasih sudah stay tune tentunya mendengarkan talk show kita hari ini. Sampai bertemu lagi ya Bu Evi, karena memang kita rutin melaksanakan talk show dengan pengadilan negeri ya Bu Evi ya. Oke, baik warga kota, demikianlah tadi talk show kita hari ini. Jangan kemana-mana ya warga kota. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu Bali, karena nanti akan kembali hadir program acara Sekar juga di jam 10 pagi. Dan warga kota, demikian tadi talk show kita. Tetap stay tune di 92,6 FM Radio Publik Kota